Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kelin Sharon Amelia Otniel dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia dengan Belanda. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor tersebut, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya Indonesia. Pada 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya, ekspedisi ini terbilang gagal. Sekitar 1598 sampai 1600, pedagang Belanda mulai berdatangan kembali. Kedatangannya kali ini dipimpin Jacob van Dyk. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Dyk menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Dampak dari imperialisme dan kolonialisme juga memicu rasa nasionalis dan cinta tanah air rakyat Indonesia, sehingga bersatu untuk melawan penjajah akibat adanya penindasan. Imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa terhadap Indonesia ini berdampak pada seluruh aspek baik, aspek politik, ekonomi, pendidikan maupun sosial budaya. Yang pertama yaitu bidang politik. Disadari atau tidak, dengan adanya pemerintahan kolonialisme ke Nusantara sangat mempengaruhi bentuk pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem kerajaan atau turun-temurun, tetapi dengan kedatangan Belanda, yaitu Jenderal Daendels, membawa perubahan politik di Indonesia dengan lebih modern. Perubahan yang sistem politik dan pemerintahan yang signifikan ini menyebabkan hilangnya kekuasaan politik dari para penguasa Indonesia ke tangan Belanda. Adapun beberapa dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dari sisi politik antara lain, yang pertama, penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. Yang kedua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, kebijakan Belanda yang sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang keempat, kekuasaan kerajaan bergantung pada kekuasaan kolonial Belanda. Yang kedua, bidang ekonomi. Karena tujuan Belanda di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Makanya, mereka punya andil dalam pembuatan pembangunan rel kereta dan jalan raya. Bahkan mereka juga membangun waduk dan saluran irigasi. Selain itu, mereka juga membangun industri pertambahan dengan membuka kilang minyak bumi di Tarakan, Kalimantan Timur. Dan salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mencari uang dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama, adanya sistem tanah paksa yang diterapkan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Kedua, diberlakukannya sistem sewa tanah karenanya terjadilah perubahan dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang. Yang ketiga, Belanda membangun fasilitas umum dengan mempekerjakan masyarakat Indonesia pada kerja rodi. Selanjutnya, bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, tapi dihargai murah. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Makanya, ada kecenderungan politik dan kebudayaannya yang dimasukkan melalui pendidikan. Dengan begitu, maka Belanda akan banyak mendapatkan keuntungan di pihaknya. Masalahnya, akses untuk pendidikan ini dibatasi oleh mereka. Belanda lagi-lagi membuat sekat dan kasta. Mereka takut kalau rakyat kita terlalu pintar. Kita bisa bersatu untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Makanya hanya orang-orang berada yang bisa masuk seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam
Bidang pendidikan antara lain yang pertama munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Yang terakhir, bidang sosial budaya. Dalam sisi perkembangan sosial budaya, kebudayaan masyarakat Indonesia terhadap masa imperialisme dan kolonialisme juga mengalami perubahan. Dampak yang dirasakan salah satunya adalah dengan perubahan pola hidup masyarakat Indonesia akibat pengaruh bangsa Eropa. Hal tersebut disebabkan dengan adanya beberapa faktor, antara lain, yang pertama, berpindahnya fokus masyarakat pada bidang sosial budaya akibat hilangnya peran politik dari para penguasa. Yang ketiga, ikatan tradisi melemah akibat beberapa upacara adat yang disederhanakan. Yang ketiga, hilangnya kekuasaan tradisional akibat dihilangnya status raja oleh Belanda dan digantikan sebagai pegawai pemerintahannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.